Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas apa yang pernah kita bicarakan, yaitu terkait dengan database. Cuman ini lebih ke arah praktikum ya. Jadi kemarin kita sudah membuat praktikum yang pertama terkait dengan DFD, yaitu proses untuk menyederhanakan atau menyebutkan terkait dengan relasi-relasi tabel apa yang bisa muncul ke dalam sebuah database. Nah, kemarin kita sudah mendalami studi kasus ini ya. Saya akan ulangi ya, karena memang saya yakin ada beberapa yang kurang mudeng dengan hal ini. Mungkin kita akan kupas satu-satu yang terkait dengan tabel ini. Entah itu tabelnya ada berapa, terus pasien itu seperti apa, dan lain-lain. Sebentar. Oke. Jadi ini kita pertama-tama kalau misalkan kita melihat seperti ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi yang pertama adalah tabel. Akan zoom. Oke, kita akan mengidentifikasi yang namanya tabel. Oke, kita identifikasi pertama, tabel yang pertama. Ada yang tahu kira-kira tabel apa aja yang misalkan ada di dalam tabel ini? Di dalam gambar ini, skema ini? Tabel? Pasien. Pasien, oke. Lalu? Resep. Oke. Pegawai pembayar. Tabel. Pembayaran. Pegawai pembayaran. Pembayaran. Tabel. Pegawai. Kategori obat. Retur. Kategori obat. Kategori obat. Lalu? Itu. Tabel. Resep pasien. Sudah ya? Ada lagi? Oke, sudah. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama kita konsentrasi ke yang namanya tabel pasien. Kita lihat. Oke, kita kupas satu persatu tabel pasien. Pertama, kalau misalkan kita mengidentifikasi suatu tabel, yaitu adalah tabel pasien, maka yang paling penting kita harus mengetahui apa atribut yang ada di dalam tabel tersebut. Sekarang saya mau nyoret-nyoret ini. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita ingin ini tabel pasien, yang pertama adalah tabel pasien. Yang kedua berarti kita punya atribut. Ini namanya atribut loh. Ini atribut. Atribut adalah turunan dari tabel. Dan yang kedua adalah tabel itu ciri-cirinya dia kotak. Berbentuk kotak dia. Ini yang masuk ke dalam turunannya adalah ini namanya atribut. Ini adalah atribut. Yang pertama, atribut pertama berarti nomor pasien. Lalu ada nama, ada alamat, ada pekerjaan,
Lalu ada yang namanya nomor KTP. Lalu ada namanya nomor telepon. Oke. Kita sudah mengidentifikasi atribut-atribut. Cuman kita lihat nih. Kita lihat. Nomor pekerjaan, nomor KTP, nomor. Kita perlu lihat di sini. Nah, ini ada namanya nomor telepon. Nomor telepon kalau kita lihat tutorial di sini, ini dinamakan multi value attribute. Di mana multi value attribute yang simbolnya adalah seperti ini, dua lingkaran seperti itu, dua lonjongan seperti itu merupakan multi value attribute yang nantinya akan dibuat tabel lagi. Ingat ya, ini dibuat tabel lagi. Karena apa? Karena dia multi value attribute. Maka nomor telepon kita buat tabel lagi menjadi tabel nomor telepon Pasien. Mudah belum? Kenapa ini kok Pak, ini kok tabelnya nomor telepon dijadikan tabel? Karena dia merupakan multi value attribute. Multi value attribute. Kok bisa dia multi value attribute? Karena dia itu dilambangkan dengan lonjongan tapi ada dua, itu namanya multi value attribute. Kenapa kok disebut multi value attribute? Karena dia itu merupakan hasil turunan dari atribut lainnya. Terus yang selanjutnya, apa benar Pak kalau misalkan nomor telepon ini harus dibuat tabel? Sesuai yang digambar seperti itu. Sesuai yang digambar seperti itu. Jadi ada beberapa pengolah database, pengolah database yang memang dia itu mementingkan sebuah entitas, sebuah atribut yang memang dibuat turunannya lagi. Nah, itu kalau kita gambar itu seperti itu. Jadi itulah sebab kenapa tabel nomor pasien harus ada. Jadi ini seperti itu. Otomatis kalau tabel nomor pasien, telepon nomor pasien ada, oh ya kita kelupaan satu. Nomor pasien menjadi primary key. Primary key adalah kunci dari sebuah tabel, wajib ada di setiap tabel. Yang kedua adalah tabel nomor telepon pasien. Tabel nomor telepon pasien otomatis primary key-nya adalah siapa? Nomor pasien. Yes, nomor pasien. Apakah nomor pasien ini bisa dijadikan foreign key juga, Mas? Bisa. Bisa, betul. Yang paling harus kalian ingat adalah kenapa kok ini jadi nomor pasien, kok jadi primary key? Lihat ini. Lihat induknya. Lihat induknya dulu. Induknya adalah pasien. Induknya adalah pasien. Karena induknya pasien, karena dia menghubung ke sini, otomatis pasien ini menjadi, nomor pasien ini menjadi primary key. Gitu. Kenapa kok dijadikan primary key? Dalam sebuah, ibaratkan ini dalam sebuah pasukan ya, pasukan tabel pasien dan pasukan nomor telepon. Agar setiap tabel ini, setiap pasukan ini saling terhubung, mungkin saling terhubung artinya saling berkomunikasi, itu perlu adanya pembicaraan. Nah, yang maju siapa? Yang maju pasti ketua kelompok, yaitu ketua kelompoknya adalah primary key. Jadi primary key-nya ini dipasangkan di sini. Supaya apa? Supaya saling terhubung. Ibaratnya gini. Ibarat ini adalah sebuah tabel,
ini sebuah tabel, ini tabel A, dan ini adalah tabel B. Kalau mereka berdiri sendiri, mereka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Data mereka tidak akan menjadi satu. Gimana caranya supaya data ini menjadi satu? Artinya bisa saling misalkan ini data makanan dan ini data misalkan minuman. Bagaimana caranya orang mau beli makanan, tetapi orang juga bisa pesan minuman. Caranya adalah makanan dan minuman harus direlasikan. Asik. Nah, kenapa kok direlasikan? Karena orang ini akan bisa makan, mendapatkan makan, dan orang ini akan bisa mendapatkan minum. Seperti itu. Maka ini harus direlasikan. Dalam bahasanya namanya dijoinkan. Dijoinkan atau direlasikan. Supaya apa? Supaya saling terhubung, nyambung, biar nyambung gitu. Berarti kalau sudah nyambung ini masuk dalam satu komunitas. Intinya seperti itu. Komunitas, misalkan database apa? Misalkan seperti itu. Nah, ini saling terhubung sudah. Terus yang menghubungkan siapa? Otomatis primary key-nya. Otomatis primary key-nya. Jadi primary key ini masuk ke dalam sini, tetapi primary key ini ketika masuk ke dalam tabel menjadi foreign key. Nah, menjadi foreign key. Foreign key adalah primary key dari tabel lain masuk ke tabel punya dia. Intinya kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk saling terhubung. Sama halnya kayak tadi, ini tabel pasien dan ini tabel nomor telepon. Jadi supaya si nomor telepon ini bisa terhubung ke sini, otomatis harus ada penghubungnya. Penghubungnya adalah nomor pasien. Nomor pasien kan primary key. Ya, nomor pasien primary key. Tetapi di dalam tabel nomor telepon, dia menjadi foreign key. Itu sebabnya kenapa harus saling terhubung dan saling menjadi foreign key atau primary key. Begitu ya. Otomatis ini ada nomor telepon pasien. Untuk keterangan ini ada yang kurang jelas? Oke, Insya Allah jelas. jelas. Oke, siap, jelas semua. Oke, yang kedua, kalau ini sudah, kita masuk ke nih. Ingat nih, yang namanya tabel itu berbentuk kotak. Ini tabel, dan ini adalah tabel. Tabel Berarti kita tambahan tabel pasien BPJS. BPJS. Kita satu-satu. Tabel pasien BPJS. Isinya apa? Primary key-nya nomor pasien. Oke, nomor pasien. Sebagai primary key. Atau juga sebagai Foreign key. foreign. Terus yang kedua? NIK BPJS. NIK BPJS. Terus yang ketiga? Jenis Jenis BPJS. BPJS. Begitu. Primary key-nya adalah nomor pasien sebagai primary key dan juga sebagai foreign key, NIK dan jenis BPJS. Ingat ya, kenapa kok nomor pasien menjadi primary key atau foreign key? Karena ini induknya adalah ini nih. Pasien. Ini pun nanti induknya ini. Pasien. Begitu. Begitu ya. Jadi kenapa kok tabel nomor pasien menjadi primary key? Karena induknya ini. Pak, bisa nggak Pak, NIK ini menjadi primary key Pak? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ada yang tahu? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa Mas Fahmi? Karena setiap NIK pasien berbeda-beda. Oke. Oke, itu secara umum seperti itu bisa.
Betul ya, NIK itu bisa sebagai primary key. Tapi yang paling penting di dalam sebuah sistem adalah kebutuhannya, kebutuhan dari sistem tersebut. Kira-kira NIK ini dah cocok belum jadi primary key? Secara konsep memang sudah benar NIK sebagai primary key karena dia merupakan nomor unik karena setiap orang berbeda-beda. Oke, konsepnya seperti itu. Tetapi kita kembali lagi ke bagan ini, kira-kira bagan ini meminimalisir seperti itu enggak? Menampung seperti itu enggak? Kita amati dulu ya. Kita amati dulu. Kita amati dulu. NIC sebagai primary key. Kita amati. Tabel BPJS ini merupakan tabel turunan dari pasien. Oke, turunan pasien. Kalau misalkan ini, kalau nomor pasien diganti NIC, mungkin oke, menjadi primary key. Nomor pasien menjadi NIC ya, mungkin oke menjadi primary key. Tetapi di sini dari tadi adalah nomor pasien. Begitu. Kira-kira masih masuk nggak NIC menjadi primary key? Sudah tidak. Masuk dong. Masuk dong. Masuk. Bisa masuk. Karena intinya gini, yang namanya apa namanya ya? Yang namanya tabel dengan tabel itu kan butuh namanya primary key ya. Konsep foreign key adalah ketika ketika primary key masuk ke dalam tabel lain itu akan menjadi foreign key, betul? Iya, betul. Contoh, pasien BPJS dan tabel pasien BPJS dan tabel pasien. Udah tahu ya, yang menjadi penghubungnya adalah nomor pasien. Kenapa nomor pasien? Karena dia primary key. Gitu. Jadi otomatis yang menjadi primary key masuk ke dalam tabelnya dia menjadi foreign key. Ini menjadi foreign key. Tetapi kita butuh primary key. Bisa nih primary key yaitu pasien BPJS. Itu satu. Atau nomor pasien kita buat primary key juga. Apa Pak bisa? Bisa. Begitu. Ada dua kemungkinan. NIC sebagai primary key dan nomor pasien cuma sebagai foreign key, atau nomor pasien menjadi primary key dan foreign key. Itu terserah kalian dalam mengidentifikasi. Tapi kalau ini bisa. Karena apa? Kita masih butuh NIC untuk pengenalan pasien BPJS. Begitu. Karena ini hubungannya sama pasien BPJS. Mungkin kalau dengan sistem lain mungkin akan terbaca lain, tetapi kalau dalam kasus ini itu bisa dijadikan primary key. Konsepnya seperti itu ya, mudeng ya. Jadi kalau saya sih lebih suka dia menjadi primary key. Karena konsep foreign key adalah dia mengambil primary key di tempat lain. Supaya apa? Supaya saling terhubung gitu. Begitu konsepnya seperti itu. Oke. Jelas ya? Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah pasien non BPJS. Otomatis adalah nomor pasien sebagai primary key dan sebagai foreign key. Lalu tabel non BPJS, Mbak Melani, atributnya apa Mbak Melani? Mel. Melani. Oke. Vaskes ya. Vaskes. Vaskes sebagai
atributnya tambahannya. Next. Nah, oke, selesai ya untuk tabel pasien. Sekarang kita masuk ke tabel pegawai. Ya, ada lagi. Tabel Pegawai. Oke, saya dibantu dong. Mas Farhan, tabel pegawai, atributnya apa aja, Mas? ID pegawai Ya, sebagai primary key, yes. terus nama pegawai, alamat, Jabatan. jabatan, nomor KTP, Hmm, mencatat itu masuknya ke enggak nomor telepon. ya, nomor telepon. Oke, kita lihat. Apa namanya? Mana sih? Oke. Sudah sangat jelas ya. Ini sebenarnya sudah sangat jelas ya. Setiap primary key pasti ada underline ya. Jadi ID pegawai sebagai primary key. Lalu ada alamat, jabatan, nomor KTP, dan nomor telepon. Yang perlu diingat adalah nomor telepon ini adalah jenis dari Tabel multi turunan. atribut yang harus diturunkan menjadi sebuah tabel. Tabel. Harus ya guys ya. Maka kalau kini sudah diturunkan menjadi tabel, kita butuh penghubung nih. Yaitu si calon penghubung adalah ID pegawai. Dan nomor telepon pegawai. Seperti itu. Penting ya. Kenapa sih? Sekarang kita masuk ke pembayaran. Masuk ke tabel pembayaran. Oke, saya dibantu tabel pembayaran. Mas Fahmi ada ya? Mi? Ada, Pak. Ya, siap. Ada ID pembayaran, ID bayar, lalu jumlah bayar, bisa. jumlah bayar, dan Bisa maksudnya gimana, Pak? Kalau garis putus-putus. oke. Garis putus-putus ini merupakan hasil dari sebuah apa namanya operasi aritmatik ya. Operasi aritmatik yang kalau kita belajar kemarin di C++ itu ya. Jadi ada di dalam coding itu ada semacam coding yang membuat supaya sisa piutang ini adalah apa namanya ada penghubungnya atau ada codingnya. Misalkan di sini variabel A itu misalkan jumlah uang, terus variabel B adalah pembayarannya. Maka pembayaran dikurangi uang menjadi sisa piutang. Jadi sisa piutang ini kayak coding loh, coding operasi aritmatik di codingnya. Jadi ini isinya adalah hasil dari codingan gitu. Contoh misalkan kalau ini sisa piutang berarti misalkan utang ya, misalkan dia punya utang 100.000, ternyata dia cuma ngasih 50.000. Berarti sisa piutangnya adalah 50.000. Kok bisa seperti itu? Karena di dalam codingnya itu sudah ada operasi aritmatik di situ. Seperti itu, Mas Fahmi. Gitu ya, Mas ya? Oke. Di sini ada sisa piutang, jumlah bayar, oke, ID bayar, tanggal bayar.
Yang menjadi primary key adalah otomatis ID buyer. Otomatis ID buyer di sini menjadi primary key. Nah, yang paling penting adalah, sudah ada, tidak ada ya. Oke, sekarang tinggal masuk ke retur. Tabel retur. Tabel retur ada apa aja tadi? ID retur, Retur dan tanggal tanggal retur. retur. ID retur otomatis menjadi primary key karena dia sudah ditandai nih, ada underline, berarti dia sebagai primary key. Terus ada tabel kategori obat. Ada tabel kategori obat. Dia itu ada ID kategori sebagai primary key. Ini ya. Terus nama kategori dan keterangan. Nama kategori dan keterangan. Nah, oke. Ini sudah. Lalu tinggal sini ke atas, yaitu kita punya tabel resep. Kita punya tabel resep. Ya. Tabel resep ada apa aja? Saya dibantu. Nomor resep Nomor sebagai resep. primary key. Mel. Terus apa Mel? Nomor resep terus apa Mel? Tanggal resep, Ya, lalu asal dokter, total. yes, betul. Jadi ada nomor resep sebagai primary key, tanggal resep, asal resep, dan total. Lalu kita geser lagi, ada tabel obat. Apa aja? Kode Kode obat, obat, Yes, merek obat, merek obat. Lalu dosis, dosis, harga Dosis. satuan, harga satuan, yes, harga satuan, jumlah. jumlah. Oke. Nah, kira-kira ada yang ketinggalan lagi nggak? Yang paling penting ini nih. Kita identifikasi satu-satu ya. Pak, itu kenapa kok ada kotak-kotak seperti itu di sini, Pak? Ada yang tahu ini yang namanya apa? Kotak-kotak ini? Karena terhubung, Pak. Yes, karena ini namanya agregasi. Ini namanya agregasi. Kotakan ini agregasi. Kenapa kok ada agregasi? Berarti kalau ini dikotakkan, ini ya, ingat ya, ciri-cirinya satu ya. Ciri-cirinya satu adalah dia itu ada kotak seperti ini yang menghubungkan dua tabel, itu satu. Dan yang kedua, kita lihat nih Mas, kita lihat. Ini ada many dan ini ada many. Artinya apa kalau ada many to many? Kalau ada artinya many to many, berarti itu menjadi tabel lagi. Jadi agregasi ini merupakan turunan dari tabel resep dan tabel obat. Saya ulangi. Kotakan ini namanya agregasi. Ya. Fungsinya apa? Untuk menghubungkan antar dua tabel. Itu satu. Terus yang kedua, tandanya lagi adalah ini ada N, itu kan artinya many, dan ini adanya N, many. Jadi kalau ada hubungan many to many, itu wajib diturunkan lagi menjadi satu tabel. Tetapi masih
ada sangkut pautnya dengan resep dan ada sangkut pautnya dengan obat. Begitu. Jadi ini kita akan mempunyai turunan lagi yang terdiri dari primary key-nya resep dan primary key-nya obat. Obat. Seperti itu. Itu namanya agregasi. Begitu. Oke, kita turunkan lagi berarti kita membuat tabel lagi, kita bebas. Tapi kalau saya sarankan kalau misalkan sudah seperti ini, menghubungkan antar dua tabel, berarti kita akan membuat detil, terserah mau detil obat atau detil resep ya. Resep obat lah misalkan. Nah, detil resep obat. Berarti isinya apa isinya? Isinya adalah karena ini menjadi turunan, ingat ya, kalau misalkan ada tabel baru dan harus dihubungkan, otomatis yang dihubungkan adalah primary key-nya. Berarti yang dihubungkan adalah nomor Resep. sebagai primary key atau foreign key. Lalu ada Kode obat. kode obat yang menjadi foreign key. Terus apa lagi satunya? Total dan Jumlah. Ingat nih, ini larinya di ke sini, terhubung ke sini. Dan ini larinya juga ke sini. Nah, ini. Kalau kita baca menu ke resep, banyak resep terdiri dari banyak obat. Saya ulangi, karena ini many N dan ini N, berarti bacanya adalah banyak resep terdiri dari banyak obat. Itu adalah many to many. Seperti itu. Makanya kita membutuhkan yang namanya tabel detil obat. Apa ya, Mel? Ya, Mel. Usil banget ya. Pengen gambar juga, Mel. Oh, ya, Mel. Pasti pakai Apa? Ini Mel, gambar di sini, Mel. Ini aja malah nih. Ini Mel, gambar apa, Mel? Oh, Mela, oh. Oke. alah. Biasa, Pak. Mela, Pak. Ini akibat malam minggu kemarin ini. Biasanya angkringan ya, Mel. Oke. Lanjutkan ya. Mel mau gambar lagi nggak, Mel? Sini, Mel. Biar Enggak, Pak. Oke. Nggak mau, Mel. Oke, itulah kenapa itu namanya agregasi, yaitu memunculkan tabel detil resep obat. Silakan untuk penamaan tabel terserah kalian. Mau detil resep obat, mau cuma detil resep, mau tabel detil obat, boleh. Yaitu yang pertama, kalian sudah tahu ya, kalau misalkan ketemu many to many, berarti harus ada tabel lagi. Begitu ya, harus ada turunan tabel lagi. Gitu. Yuk kita cari lagi yuk, kira-kira ada many to many. Walaupun nggak ada kotakannya gitu, walaupun many to many itu bisa jadi tabel gitu ya, Pak? Ya, betul. Oh iya. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau nanti kalian menjadi sebuah bisnis, seseorang bisnis intelijen, kalian membuat bisnis intelijen dan mengurai sebuah analisis sistem, kalian harus sampai ke situ ya. Jadi tidak membingungkan yang namanya programmer. Gitu. Atau membingungkan, kalian kan otomatis harus bisa database juga. Jadi kalau programmer lihat, loh ini kok hubungannya seperti ini, kenapa? Kalian juga harus paham. Yuk kita lagi ada lagi untuk many to many lagi nggak? Ada lagi nggak many to many? Ini one to many pegawai. Satu pegawai mendata banyak pembayaran, betul.
Terus mana lagi? Nih, many to one. One. Satu resep membayarkan banyak pembayaran. Oke, bisa. Pegawai dan resep nih. One to many. Satu pegawai mencatat banyak resep. Betul ya? Terus ini Itu obat dan kategori obat. Hmm. Satu kategori obat bisa memiliki banyak obat. Nah, N itu banyak. Oke, terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? itu Pak. Retor Ya, sama agregasi Retur dengan kerja. ini yang apa agregasi. ini artinya nih? Ini kok ini? Tabel detail resep obat. Yes, betul. Ini N-nya itu menuju ke agregasinya. Agregasinya adalah tabel detail resep Detail obat. resep Berarti obat. kita munculkan nih tabel detail retur misalkan. Retur. Ya, misalkan ini penamaan terserah kalian ya. Ini kita ketemu lagi nih many to many. Berarti otomatis harus ada tabel lagi. Oke, selain tabel retur, otomatis kita ngambil supaya ini bisa tabel retur ini bisa saling terhubung dengan tabel lainnya, otomatis harus memiliki namanya foreign key atau Foreign mengambil primary key dari tabel lain. key. Berarti yang diambil adalah, Nomor resep nah ini kelupaan saya nih. atau Ini harus ada tabel sorry, ID. ID detail Oh ya, resep obat. Ini saya obat. lupa tadi sebagai primary key. Oke. Ini sebagai foreign key. Otomatis kita harus mengambil nih tabel apa yang saling terhubung ke dalam sini, retur dengan ID. Nah, otomatis kita harus ngambil ini sebagai foreign key-nya, penghubungnya. Nah, penghubungnya menjadi foreign key. Terus, nah, yaitu ID, detail, retur sebagai primary. Begitu, selesai. ID retur jadi itu Pak. Foreign key apa Oh ya? iya, ID retur, betul. Nah, jadilah seperti itu. Sekarang sudah tahu ya, many to many itu harus diturunkan menjadi tabel lagi. Tabel. Multi value itu harus diturunkan menjadi tabel lagi. Lalu ini namanya agregasi. Seperti itu. Many to many. Ada pertanyaan? Nah, Examnya belum itu. oh iya, sampai belum ini ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kalau kita ngambilnya di sini, localhost garis miring phpMyAdmin.
Jadi kita nanti menggunakan dua ya, menggunakan Navigate atau kalian juga bisa menggunakan PHP MyAdmin. Dipanggilnya ini kalian harus ingat ya, harus ngotok, yaitu localhost garis miring PHP MyAdmin di URL browser kalian. Ini tabel apotek seperti ini. Kurang lebih seperti ini nanti. Klik manage, klik design up. Nah, relasinya jadi seperti ini. Nah, ini belum direlasikan. Ini seperti itu. Kalau enak lagi di dalam Navigate ini. Jadi di dalam Navigate ini bisa saling terhubung. Nah, kita lihat nih. Untuk kalau kita membuat sampai ke sini ya sudah ya. Kalau misalkan kita ingin membuat foreign key, itu tinggal kalian klik file, Ctrl D sebenarnya nih. Buka tabelnya, lalu buka, silakan langsung Ctrl D ya, CTRL-D. Nah, detailnya. Lalu pilih foreign key. Nah, silakan isi foreign key-nya masing-masing. Misalkan tadi nih, antara pasien, tabel pasien dengan tabel pasien BPJS. Kan harus ada penghubung tuh. Maka penghubungnya adalah, misalkan di sini, tabel pasien BPJS, yaitu di Ctrl D, foreign key, nama misalkan, ini bebas, nomor pasien satu nih. Fieldnya apa fieldnya? Fieldnya adalah nomor pasien, karena kita akan menjadikan nomor pasien sebagai foreign key. Terus, ini adalah reference data, itu adalah database-nya apa? Masih di dalam database apotek, reference tabel, kita menghubungkan mau kemana? Karena kita ingin menghubungkan nomor pasien, dan nomor pasien itu ada di tabel pasien, reference field, itu kita mengubah nomor pasien, oke. On delete adalah kita menggunakan restrict atau cascade, terserah. Ini on delete artinya gini, ketika kita ingin menghapus tabel, atau menghapus record, atau menghapus field, itu kalau misalkan restrict, itu bisa langsung kehapus. Tetapi kalau kita menggunakan cascade, itu kita tidak bisa menghapus tabel tersebut atau record tersebut. Karena apa? Karena ini menjadi foreign key di tempat lain. Seperti itu. Maka ini tidak akan bisa terhapus. Terserah kalian mau pakai restrict atau cascade. Ini juga on update ketika ada perubahan, misalkan kita ingin menggunakan atau merubah tabelnya secara langsung, itu pakai restrict atau pakai cascade bisa. Nah, sudah masuk. Kita lihat ke sini. Nah, refresh dulu nih. Refresh reload. Ini kita cari. Nah, sudah ada relasi nih. Mana? Yes. Nah,
sudah ada relasi antara tabel pasien BPJS dan tabel pasien. Relasinya seperti ini. Ya, ini adalah relasi joinnya. Relasi ini dengan adanya nomor pasien menjadi foreign key di sini atau menjadi primary key. Ini untuk langsung menghubungkan juga bisa nih menggunakan yang namanya angular link. Klik sini. Oh, ini sudah terhubung nih. Jadi nggak bisa. Ini sudah terhubung. Begitu. Itu salah satu cara untuk membuat yang namanya foreign key. Saya ulangi lagi ya untuk membuat foreign key di dalam Navigate. Terus yang ingin kita hubungkan lagi misalkan antara pasien dengan pasien non BPJS. Kita klik pasien non BPJS, lalu kita klik Ctrl D, kita klik foreign key, kita buat nomor pasien 2. Misalkan nomor ini terserah, kalian namanya terserah. Fieldnya adalah nomor pasien di dalam tabel mereka, tapi dia referensinya kita mau pakai database mana? Database apotik, reference tabel, kita menggunakan tabel pasien untuk penghubungnya. Ya, ini adalah tabelnya si nomor pasien BPJS non BPJS, dan reference tabel adalah kita ingin menghubungkan ke tabel pasien. Di tabel pasien yang mau dihubungkan yang mana? Oh, nomor pasien. Oke. Terus menggunakan restrict dan menggunakan restrict. Harapannya adalah ketika di delete, dia bisa langsung delete. Ketika ada tambahan atau mengedit langsung dari database, dia langsung bisa ditambahkan atau diganti datanya. Save. Kita lihat di sini. Sudah terhubung apa belum? Yang terhubung nih. Tabel pasien tabel pasien dan BPJS sudah terhubung ke dalam pasien apotik pasien atau tabel pasien. Itu cara menghubungkannya. Berarti ada 3 yang terhubung nih. Oh, sudah ada tabel. Sudah ada 3 yang terhubung. Jadi tabel pasien BPJS dan tabel pasien sudah terhubung. Pasien non BPJS dan tabel pasien bisa terhubung. Harapannya seperti ini, harapannya. Kalau kita isi tabel pasien, nomor pasien 1, namanya Agus, misalkan, Jalan Tenggiri, pekerjaan adalah pengajar, nomor KTP 111. Next. Nomor KTP nomor KTP ini database-nya apa nih nomor KTP? Ininya. Pasien ini. Kita harus cari tahu dulu kenapa errornya. Mungkin karena database-nya atau mungkin nomor KTP integer. Oke. Integer, pekerjaan integer. Oh, maksimal 17. Oh, ini sudah. Ini restriksi yang nggak bisa ditambahkan.
Oh, ini harus ke sini dulu nih. Oke, ini boleh berarti. Coba nih. Untuk nomor pasiennya, untuk incremental. Berarti ini foreign key-nya berarti ini diganti menjadi, coba ya, basket coba. Ini juga. Ini sama. Ini harus milih dulu nih. Nomor pasien di dalam tabel. Jadi ini kalau misalkan seperti ini ya, karena memang harus ada isian dulu nih. Berarti ini semuanya harus diisi dulu. Harus diisi dulu nih. Sebelum menjadikan dia pasien BPJS atau dijadikan foreign key, ini harus dulu foreign key. Ini dihapus dulu foreign key supaya bisa ngisi nih. Nah, ini pasti bisa nih. Bentar.
Ini harusnya nggak ada masalahnya. Oh, dihapus. Nah, ini ternyata harus diisi dulu nih ya. Perhatian ya, ini kalau untuk terutuk nomor pasien ini harus diisi dulu. Supaya apa? Supaya nanti bisa saling ngisi. Contoh nih, satu, saya akan tambah lagi. Dua, namanya Agus. Alamat jalan, Penyu, pekerjaan pelajar, nomor KTP ini. Nambah lagi, nomor 3 adalah Budi, jalan Pengiri, pelajar. Ini di-save dulu, baru nanti di foreign key kan. Itu ternyata seperti itu nih, kalau nggak bisa langsung foreign key. Kita cek juga. Saya mau tanya, Pak. Itu ya harus dihapus dulu. Ternyata nggak bisa langsung apa namanya, nggak bisa langsung masuk ke sini. Izin bertanya, Pak. Jadi kalau kita query, new query, query builder, pasien obat, kosong. Kosong. Percobaan ya. Ini tadi yang sudah dianalikan mana ya?
Oke, kita query. Fungsinya query adalah ini saya akan percobaan ya. Saya akan mendapatkan data terkait dengan pasien BPJS. Ada berapa orang sih? Oh, ada satu. Nicknya berapa? Oh, nicknya satu-satu. Terus jenis BPJS-nya berapa? Oh, satu-satu-satu. Jadi seperti kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung. Ini sudah terhubung. Alamatnya satu. Karena tadi saya nulisnya alamat satu. Sama bacaan guru. Saya ulangi, saya klik query, new query, ada pasien BPJS. Saya pengen tahu nih, karena ini sudah saling terhubung, ada berapa pasien, nick dan jenis kelamin. Nah, sudah masuk baru satu, yaitu Andi. Kenapa kok Andi? Karena di dalam pasien BPJS cuma nomor pasien yang nomor satu. Siapa nomor satu? Oh, Andi. Gitu. Kalau mau nambah yaitu misalkan 2, namanya siapa tadi? Budi. Oh, nggak bisa. Dia otomatis ya. 3, kalau sudah terhubung. Yuk kita cek lagi yuk, query, new query. Query builder, pasien dengan pasien BPJS. Ada berapa pasien sih BPJS? Nama, alamat, dan nick. Saya ada 3. Otomatis dia memanggil nama Andi Agus Budi. Kok Andi Agus Budi? Karena yang sudah terdaftar adalah 3 ini. Itu kalau sudah saling terhubung. Oke, untuk pertemuan besok kita akan masukkan data ke dalam Navigate ini. Oke, ada pertanyaan? Tadi yang Kalau itu loh tidak Pak. ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, Farhan, Fahmi, Pak, dan yang Pak. lain. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, insya Allah akan saya share ke dalam YouTube. Saya mohon terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.